Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Anis, Bu Umu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah suara saya bisa. Okay. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Pak. Banyak sekali ini saya jadi takut. Iya. Biar rame Pak. Biar rame. Mantap. Mumpung rame, saya tutup dulu ini. Selamat pagi Pak Ainul Ikromim, Bu Anis, Bu Fatimatul, Bu Laili, Nurna. Selamat pagi. Bu Umu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Bu Umu dalam rangka nopo niki Bu? Kok kuwatah niki alhamdulillah lo rada ndredeg tapi nggih seneng niki Bu. Ya, dalam rangka biar ketemu Pak Andri semua. Ini dalam rangka PMU terakhir nih. Ini sambil ngerantos Pak Didik nggih. Napa wonten info terkait Bapak Didik sakit dari napa pripun? Pak Didik masih OTW ini, Pak. Oh, siap, nggih. Selamat pagi Ibu Eka. Bu Eka. Bu Umu atau Bu Anis bisa dibantu Bu diperkenalkan yang saya belum kenal ini. Beliau ini di bidang apa? Singkat mawon Bu Umu atau Bu Anis, monggo kula dibantu diperhatikan. Nggih. Ya, rekan-rekan yang belum pernah ketemu nih. Ini yang putra saya perkenalkan Pak. Nggih, siap. Izin saya sapa dulu Bapak Mufid, Bu Umu nggih, siap. Selamat pagi Pak Mufid. Assalamualaikum Pak Kantri. Waalaikumsalam. Pripun Mbak, ini disambi napa niki? Halo. Nggih Pak Mufid. Disambi napa niki Pak? Masih kejar tayang dengan yang lain juga Pak? Waduh, dia ngetik apa chat ndok kene angel ya. Oh, nggih. Bisa terdengar kok suara Pak Mufid, bisa terdengar Pak. Oh, Pak Mufid sedang berkegiatan juga nih, nggih. Siap. Siap, luar biasa, mantap. Sedang bimbingan supervisi ini kelihatannya Bapak Mufid. Nggih, siap, mantap Pak Mufid. Nggih, Pak Mufid juga sambil berkegiatan, moga-moga lancar semua nggih. Nggih, izin kami lanjut nggih Pak Mufid. Ini dengan Bu Umu. Bu Umu ingin memperkenalkan rekan-rekan yang baru bagi saya di PMU ini. Monggo Bu Umu bisa diperlanjut, mohon maaf tadi saya potong. Ini ada Pak Ainul Ikromim, ini pengajar PKN di kelas 10. Selamat pagi Pak Ainul. Suaranya nggak mau Pak Indra. Suaranya disimpan di parkiran kayaknya ini tadi. Pemalu kan. Ini di ruangan Bapak sendiri ya. Nggih, monggo dilanjut Bu Umu. Ini ada juga Bu Laili Rahmawati, pengajar bidang kimia di kelas 10 juga. Ibu Laili. Nggih, selamat pagi Bu Laili. Selamat pagi Pak Kantri. Pagi Bu Laili. Kemudian ini ada Bu Eka Ramadhani, ini guru BK. Dari BK, nggih, luar biasa. Loh, kalau yang KP dulu yang BK dari siapa Bu?
Bu Iya, Sofi. Sofi. Rahman. Nggih, Oh, Bu Sofi. Jadi satu tim dengan Bu Sofi nggih. Nggih, satu tim dengan Bu Sofi. Nggih, siap. Kemudian yang lainnya yang sudah kenal nggak usah Pak nggih. Dan ini ada Bu Fatim. Nggih, Bu Ini Fatim. mapel kimia juga. Ini Mapel sekali kimia. PP angkatan 9, Pak. Pripun, Bu? Pengajar praktek. Pengajar praktik kimia angkatan 9. Angkatan luar biasa, mantap. Assalamualaikum, Pak Salam. Andri. Waalaikumsalam, Bu Fatim. Salam kenal. Sudah pernah kenalan nggak Pak di Serta? Iya. Oh iya, sudah pernah. Oh, nggih. Ingat saya. Kalau Kalau masih terngiang-ngiang ya betul, Pak. Oktober November nggih, siap. Mohon maaf. Siap. Nggih. Wonten melih Bumu? Bu Eka sampun. Nggih, Bu Nurul Hikmah sudah kenal. Akan kemarin ketemu. Baik, sambil menunggu Bapak Didi, mohon izin kami mulai nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Pengawas Sekolah, Bapak Mufid. Selamat pagi Bapak Didik yang bentar lagi menyusul membersamai kita di dalam forum PMU level satuan pendidikan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Komite Pembelajaran dan Bapak Ibu Guru Mapel, dan ada juga Bapak Ibu Guru BK nih, dari Ibu BK. Jadi terima kasih luar biasa. Saya belum ini dikasih kejutan sama Pak Didik ini, dihadiri banyak guru-guru hebat, bahkan tadi Bu Umu sempat menginformasikan Bu Fatimah itu pengajar praktek dari angkatan 9 nggih, guru penggerak. Bu Fatimah itu apa Bu Laili nggih tadi nggih, yang pengajar praktek. Saya Bapak. Oh iya, yang pernah bertemu di Yusra ya. Dulu saya ini nggih, luar biasa. Jadi saya itu sampai kadang berpikir DU2 itu yang nggak dipunyai itu apa ya? Semua itu ada lengkap di sana itu. Jadi tinggal meramu ini. Jadi semua punya di DU2 ini, luar biasa. Alhamdulillah. Mulai guru penggerak juga kemarin juga ada. Bapak Ibu, pertama saya mohon izin dan mohon maaf hari ini saya memakai kaos ya, tidak biasanya. Mohon izin karena ada hal yang nggak terduga kemarin, lupa bawa. Jadi kebetulan keluar rumah terus lupa bawa hem. Jadi cerita singkatnya, saya sedang di Solo ini, posisi menjaga ibu saya yang sedang opnam. Terus tadi ada gantian jaga, terus kemarin saya cari-cari keliling, ada tempat untuk kondusif untuk bisa daring. Akhirnya yang rencana pinginnya saya tunda, tapi alhamdulillah menemukan tempat kondusif. Cuma satu yang kelupaan, baju saya lupa bawa. Mohon maaf, saya pakai kaos nggih. Moga-moga tidak mengurangi makna dari kegiatan hari ini. Pertama Bapak Ibu, kemarin sudah kami sampaikan melalui Bapak Kepala Sekolah dan Bu Hikmah dan Bu Umo sekilas waktu bertemu di SMP 1 Negeri Jombang, bahwasanya kegiatan PMU ini adalah yang hari ini adalah yang terakhir Bapak Ibu. Jadi kedepannya nanti setelah bulan Agustus, karena di SMA DU ini kan 3 bulanan PMU-nya, 3 bulanan. Kemudian nanti ketika Agustus PMO akan dilakukan oleh sekolah secara mandiri melalui Bapak Kepala Sekolah. Masalah teknis dan bagaimana pelaksanaannya ini infonya masih sedang disusun. Jadi luar biasa, hari ini terakhir di DU untuk PMO, dihadiri oleh 10 Bapak Ibu guru, ditambah Bapak pengawas, dan nanti mungkin insya Allah ditambah Bapak Didik. Jadi kejutan juga ini bagi kami ini, dan tentunya hadirnya ini kalau tidak disepakati sebelumnya, saya kira tidak akan mungkin terjadi. Artinya mesti melewati musyawarah dengan arahan Bapak Kepala Sekolah, dengan kehadiran yang luar biasa banyak sekali ini, dan tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Umu.
sebelum lanjut izin suara saya bisa aman nggih? Bisa diterima Aman, dengan Pak. baik nggih, Bu? Aman. Oh, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu PMO, jadi ini mumpung banyak rekan-rekan nggih, kita nyamakan persepsi, nantinya kan setelah Agustus dan kedepannya dilakukan oleh sekolah masing-masing secara mandiri terkait pelaporan dan aktivitasnya nanti nunggu instrumen. Kemudian PMO ini adalah kependekan jika dipanjangkan menjadi Forum Pokja Manajerial Operasional Satuan Pendidikan, di mana diawali dari hal-hal teknis biasanya membangun PMO ini. Jadi teknis penyusunan KOSP, teknis terkait modul ajar, teknis P5 dan sebagainya. PMO ini harapan dari pemerintah dilaksanakan secara rutin, entah nanti 1 bulanan atau 2 bulanan melihat menunggu panduannya dulu, dilakukan oleh rutin oleh sekolah, terstruktur, tercatat, dan terlaporkan. Nanti teknis laporannya mungkin dari Bapak Kepala Sekolah yang sampai saat ini saya juga belum tahu. Ini terkait PMO kegiatan hari ini, di mana ini terakhir saya mendampingi di PMO, tapi masih insya Allah masih bisa bertemu di forum-forum yang lain, lokakarya ataupun refleksi, nanti di 2 tahun terakhir ini masih bisa kemungkinan ketemu. Mungkin itu sekilas sebelum ke pokok musyawarah. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu sebelumnya dari Bu Anis, Bu Umu, atau Bapak Ibu yang lain yang ingin disampaikan dulu. Kalau hari ini temanya kita prinsip PMO ini bebas nggih yang dibahas, tapi biasanya ada satu tema utama yang hari ini temanya adalah terkait persiapan KOSP di bulan Juli kalau nggak salah batasnya. Nggih Bu Anisler, bulan Juli nopo Juni Bu Malan? Bulan Juli, Juni ini insya Allah kita sudah mulai merancang Pak. Utamanya nanti yang hubungannya dengan penyusunan modul ajar. Okay. Itu nanti insya Allah kita mulai dalam minggu-minggu ini, karena di bulan ini kita juga tidak ada libur semester kebetulan. Langsung Ibu, patas. Kemarin juga disampaikan oleh Bapak Didik ketika bertemu secara luring. Selamat pagi Bapak Didik. Pagi Bapak. Masih mempersiapkan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tadi kami mulai pelan-pelan dulu Bapak. Ini tadi baru dari SMA 2, lihat anak-anak lomba debat. Oke, ada lomba di SMA 2 negeri, Pak. Oke, mewakili Jombang ke provinsi, kebetulan online-nya dari labnya Pak Budi. Alhamdulillah. Berarti ditinggal ini Pak, kali Pak Didi. Kenapa? Ditinggal nih kita di teman-teman yang lomba. Insya Allahnya, pokoknya ketemu anak-anak tadi sebentar, memang setelah itu langsung ke sini. Oke. Izin Pak Didi, ini saya tadi dapat kejutan. Teman-teman banyak ini yang hadir di PMO terakhir ini. Mungkin ada rahasianya Pak Didi, pripun? Ada cerita apa? Enggak, paling enggak selain KP, saya minta teman-teman bergabung yang guru pengajar kelas 10. Namanya topiknya tentang KOSP, kan paling enggak teman-teman ini untuk persiapan tahun ajaran baru kan bagian menyusun dokumen 2-nya, ATP sama modul ajarnya. Paling enggak mungkin nanti ada penguatan bisa sharing sehingga nanti persiapan untuk review KOSP-nya untuk tahun ajaran baru semakin mantap untuk melangkah di 2 jenjang nanti. Itu Pak Henry. Terima kasih Pak Didi atas konfirmasinya. Baik, luar biasa. Izin kami lanjut nggih Bapak Didi. Nggih, monggo Pak Henry. Nggih, siap. Jadi hari ini kita coba sharing nggih Bapak Ibu terkait KOSP
Tadi di awal dan di grup izin tadi sudah sedikit saya unggah terkait evaluasi atau persiapan untuk menyusun KWSP di bulan ini, bulan minggu depan. Tadi Bu Aris malah menginformasikan insya Allah nanti di bulan depan. Tadi sempat saya share screen Bapak Ibu terkait langkah untuk ini saya tampilkan lagi nih. Saya tampilkan lagi terkait langkah-langkah peninjauan dan revisi kurikulum operasional sekolah, di mana ini saya ambil dari buku panduan penyusunan dokumen kurikulum di PMM. Di PMM, kemudian panduannya itu saya potong khusus untuk yang langkah-langkah revisi, bisa Bapak Ibu coba barcode-nya di-scan di situ nanti. Tapi prinsip PMU hari ini tidak menyajikan, menayangkan itu karena lebih ke sharing, ya, lebih ke sharing dan lebih ke penyamaan persepsi. Nanti bisa Bapak Ibu secara mandiri nanti bisa di-scan barcode-nya itu menuju ke sebuah tahapan untuk evaluasi. Baik, mohon izin misal kondusif Bu Anis atau yang mewakili dari pihak kurikulum, apakah memungkinkan untuk di-share screen KOSP dari Darul Ulum 2, kemudian diceritakan gambaran singkatnya dan kira-kira nanti ke depannya yang berubah apa untuk ke depannya itu. Apakah memungkinkan Bu Anis? Seked, Pak. Seked. Oh, siap. Oke. Sekedap, Pak. Oke, betul apa santai. Pak Didik, saya izin ini karena suatu hal, saya ini jadi karena suatu hal Pak kaos Pak Didik. Nggih, betul menapa. Nggih. Nggih, santai mawon. Nggih. Bentar saya izin menancapkan baterai. Iki sambil menunggu Mbak Anis mempersiapkan, tadi info dari minggu depan nggih Pak Didik, rekan-rekan mulai untuk ini nggih membahas KOSP-nya nggih Pak Didik di Darul Ulum. Ini minggu ini tahapan masih yang RKT Pak, yang dari rapot pendidikan. Kalau nanti RKT sudah baru fokus ke apa KOSP-nya. KOSP. Dan pembahasan ini Pak, pembahasan yang dilakukan ini sebelum ikut masuk Kunmer dulu, memang hal yang biasa dilakukan Pak, tiap tahun atau tiap tahun atau pribun? Tiap periode, di semester genap, pokoknya sebelum Juli kita sudah punya dokumen itu. Itu paling tidak kan dokumen satu itu rohnya tentang visi misi, struktur kurikulum, dan kalender akademiknya. Nanti yang lampiran 2, dokumen 2-nya kan kalau yang dulu K13 kan ada apa? Silabus, RPP. Kalau yang Kunmernya kan berarti ada ATP sama apa? Modul ajar itu. Itu nanti yang bagiannya di teman-teman guru yang untuk bersinergi di MGMP-nya. Di MGMP-nya gitu. Sampun Bu Anis. Sudah buka, cuma kok masih belum keluar di pilihannya ya. Itu yang pilihan sudah dibuka itu filenya. Sampun sudah di filenya. Itu tanda yang apa sebelahnya tangan dada itu diklik terus nanti di situ kan ada pilihannya. Milih buka yang apa? Nggih, niki pilih jendela atau ya itu dipilih salah satu. File jenengan namanya apa itu nanti diklik. Ada pilihannya kan itu. Nggih, sekedap. Tampil enggak? Belum ya? Pilihannya apa? Pilihannya ada apa? Ada 2 biasanya.
ada jendela. Ini sudah Ini saya yang buka, bawahnya? Pak, tapi kok enggak keluar ya? Bukan, pilihannya ada apa tadi? Share screen-nya. Buka jendela bawahnya. Sebentar, Pak. Oh, kalau Pak Bu, berarti jenengan klik tadi terus jendela Bu. Jendela jenengan klik. Oke. Nah, Sebentar, sudah kok ya. mati Ini saya. Oh, sudah Bu. Tampil. Saya malah enggak lihat. Jangan kembali lagi ke Google-nya, tetap Google Meet. Ulangi lagi aja Bu Anis, ulangi. Ulangi. Langkahnya diulangi. Dan habis nge-share, Iya. kembali ke tab Google Meet. Ada sedang. Nah, gitu. Kok ya wes. Bentar, Pak. Tapi ini. nanti sambil menunggu ini jenengan Nggak utek-utek itu apa-apa, juga nanti otomatis kelihatan. Maksudnya utek-utek filenya jenengan Nah, apa? iya, itu saya buka kabeh. Cuma enggak tahu kok gak muncul. Nanti Itu itu tak- berarti tak lemot buka. Bu laptopnya. Oh iya. Nanti otomatis keluar kok Bu. Oke. Iya, Bupati. Nah, tapi ini kok enggak keluar nggih? Masih belum keluar nggih. Jangan stop Mungkin dulu. saya bisa Pak itu nggih. Enggak, sebentar. Pak Stop, ulangi lagi. Filenya sudah dibuka toh? Sampun. Sebentar saya. Tapi aku njupuke kok. Kak, filenya sudah jenengan buka. Sampun. Yang mana? Tapi Terus, wes. di sini kok enggak ada. Iki loh, oh ini mungkin. Oke. Edge Pak Dengan- saya pakai Microsoft Edge. Bisa kan? Ini. Apa Pak Ikromin kok itu? Oh, baik, kita Sampai pakai saya ke- share di Pak Ikram aja ya. Pak Ikram enggak keluar dah. Keluar dari situ. Pak Ikram tak kirimi Pak Ikram. Boleh keluar, Bu. Tak kira sebentar. Tapi Pak Ikram kan, Pak Ikram nyala ya. Bu Leli aja Bu, like gitu Bu. Sudah, ini barusan tampil yang Bu Laili. Udah nih bisa. Ya, Bu Laili bisa barusan. Tapi hilang lagi. Ya saya plus Pak plus. Oh, terus nggih. Coba Pak Ikram, tak serang men. Oh, terus masuk. Belum masuk. Oke, mulai masuk ini. Kan buka kabel 6 bab. Ini saya sampai 5 tok. Bab 1 dulu. Kan buka kabel sih. Ini saya dulu sih. Nah, saya share screen. Share file. Anak enggak pilihannya? Mohon maaf Pak Kantri. Enggak apa-apa. Saya cuma penasaran, Pak Didik membisikkan apa ya tadi kok sampai Bu Anis ketawa Bisi ini. Ibu Ani suruh ngopi dulu, Pak. Nggih. Saya itu penasaran itu saya. Nggih, terima kasih. Nggih. Saya lanjutkan Pak Kantri. Nggih, siap monggo Bu Anis. Nggih. Nggih, kebetulan kami nyimpannya di file itu per bab karena
berhubungan dengan upload nanti saat di KE KOSP. Nah, di bab 1 ini tentang karakteristik, nanti insya Allah juga ada perubahan. Yang pertama yang jelas adalah sumber daya manusia. Jadi ada beberapa kompetensi Bapak Ibu guru yang akan dalam 1 tahun ini sudah ada perkembangan atau ada perubahan. Kemudian tenaga pendidik ini juga ya, alumni jelas. Kemudian ada lagi adalah input siswa, kemudian sarana prasarana ini juga juga nanti ada perkembangan sudah ada perubahan karena ada perkembangan di sarana prasarana. Selanjutnya tentang sumber pembiayaan ini secara nominal juga ada perubahan dengan penyesuaian. Nah, kemudian kondisi berdasarkan rapor pendidikan, tentunya ini juga dasar rapor pendidikan kami di tahun terakhir 2023 ini juga ada perubahan sehingga kita nanti menyesuaikan. Cuma ada beda antara rapor pendidikan 2022 dengan 2023 itu adalah dalam skala penilaian. Kalau dulu itu skalanya 1 sampai 3, kemudian sekarang ini semuanya skalanya 100 sampai 100, Pak. Jadi ada yang harus dikonversi dan sebagainya. Itu kemudian ini tentang rapat pendidikan otomatis nggih. Nah, ini kemudian sekarang saya buka bab 2. Sudah tampil lah. Untuk visi, misi dan tujuan ya. Utamanya nanti di kegiatan ini juga ada review tujuan sekolah. Ya. Ini juga dipengaruhi oleh capaian dan target yang akan kita kejar di 1 tahun ke depan. Untuk tujuan sekolah ini juga linier dengan sasaran mutu pada masing-masing area di ISO. Jadi kebetulan di kami kan sudah ikut ISO dan sasaran mutunya ini sasaran mutunya itu sudah diliniarkan dengan tujuan sekolah, sehingga harapannya tujuan sekolah itu terkontrol atau terlaksana. Nah, sehingga capaian sejauh mana tujuan sekolah kita capai itu bisa dapat terukur. Oke, ini tentang tujuan. Kemudian di bab 3. Nah, untuk bab 3 tentang pengorganisasian, ini juga ada perubahan, utamanya nanti di kelas 11, kalau tahun kemarin masih kurikulum 2013, untuk tahun ini itu ada kelas 10 dan 11 di kurikulum Merdeka. Jadi otomatis nanti struktur kurikulum di kelas 11 ini ada perubahan. Utamanya nanti juga menyangkut pemilihan mapel pilihan di kelas 11. Oke. Ini struktur kurikulum. Kemudian ekstrakurikuler juga ada perkembangan. Kemarin dari RKT Raker yang sudah berjalan 1 hari kemarin itu ada keinginan atau masukan bahwa lomba-lomba di tingkat nasional utamanya Kemendikbud ini juga diliniarkan dengan kegiatan ekstra di sekolah. Jadi persiapannya anak-anak lebih panjang. Seperti itu diharapkan juga hasilnya berarti akan lebih baik itu harapannya. Ya, ini tentang kegiatan di ekstra. Kemudian di bab 3, ya, bab 4 ya, di
di bab 4 tentang perencanaan pembelajaran. Ini juga ada perubahan, ada dinamisasi ya, kelas 10, kelas 11 bagaimana kita melayani kurikulum 2013 dengan sistem SKS di tahun ini. Tentunya ada beberapa evaluasi dari pelaksanaan tahun kemarin. Selanjutnya ini menyangkut skema pelaksanaan SKS, kemudian pelaksanaan intrakurikuler dan P5. Ya, ini tentang proyek. Tahun ini ada 2 tingkat, 10 dan 11. Kemudian kalau kemarin itu menggunakan sistem blok 1 minggu dalam 1 bulan atau diletakkan di minggu terakhir. Nah, ini kemarin kami alhamdulillah sudah ada pertemuan pertama Pak Kantri dengan Bapak Ibu penyusun modul proyek untuk persiapan proyek tahun depan. Jadi ada 3 modul yang kita review, kemudian ada 4 modul yang kita susun untuk persiapan tahun depan, meskipun mungkin dari keempat modul baru itu masih digunakan 2-3. Ya, karena di ketentuan itu insya Allah ada 2 untuk kelas 11, tapi mungkin nanti ada penyesuaian pelaksanaan di sekolah kami. Ya, ini jadwal. Ini tentang proyek, tentunya bertambah temanya. Ini tentang dimensi yang diambil dan sebagainya. Ini juga ada perubahan. Kemudian pembelajaran di kelas 11-12 juga seperti itu. Kemudian di bab, nah ini di subbab proses penyusunan ATP. Nah, pertengahan tahun kemarin itu ada beberapa guru baru ya yang masuk ya, sehingga kita juga harus merefresh kembali. Nah, kalau bagi guru baru ya IHT ya semacam itu. Ini merefresh kembali tentang pemahaman CP, kemudian nanti penyusunan ATP sampai dengan penilaian. Itu karena begini Pak Kantri, pengalaman kemarin itu rapor di Kurmer itu baru ini di PTS itu kan kita meraba-raba seperti apa penilaiannya. Nah, padahal di bulan Juli kita itu IHT. Nah, ini dari hasil IHT penyusunan ATP kemudian sampai penilaian itu ternyata ada dinamika dari aplikasi di Eraport, sehingga kita juga menyesuaikan bagaimana penilaiannya. Kemudian ini modul ajar, insya Allah sudah kita laksanakan kemarin, tapi tentunya tetap nanti ada penyesuaian. Kemudian ketentuan akademik. Nah, nih, kemudian selanjutnya di bab 5. Ini bab 5 tentang pendampingan. Ini adalah strategi sekolah tentang pendampingan pedagogik dengan juga melihat dari hasil supervisi akademik dan rapor pendidikan tentunya. Kemudian kemarin kegiatan audit internal yang dilakukan oleh sekolah. Ya, ini pendampingan akademik, begitu juga untuk profesionalisme guru. Kegiatan-kegiatannya nanti untuk peningkatan kompetensi guru kita sesuaikan dengan kemarin itu di rapor rekomendasi dari rapor pendidikan.
Nggih. Itu Pak Kantri beberapa penyesuaian yang akan kita lakukan dalam penyusunan KUSP 2023-2024. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Aku enggak ya. Mungkin ada kemarin yang ikut Delta Rapot daring itu sinten nggih? Bu Anis apa ibu yang lain? Oh, yang bersama-sama online itu Pak Kantri. Nggih, yang online itu. Nggih, ada saya juga ikut, ada Bu Umu, ada Bu Fatim, kemudian tiga malah. Bapak Ibu CGP kemarin. Agak banyak Pak Kantri kemarin, sekitar 11. Ada enggak yang rapor pendidikan, yang di lab bahasa. Oh, rapor enggak, pendidikan. Yang di lab bahasa. Oh, bareng-bareng niku nggih, Bu nggih. Ikut bareng-bareng yang gabung dengan teman-teman SD. Nggih, leres. Betul. Nggih. Jadi ada nyambung. Sedikit cerita terkait hal tersebut. Tadi Bu Anis kan sempat bahas masalah e-rapor juga nggih, yang untuk kedepannya penyesuaian nilai itu nggih Bu Anis. Kemarin itu cerita singkatnya ngenten. Jadi waktu itu ada penguatan dari BPPMP terkait Delta Rapot yang tes teknisnya, dari unduhan e-rapor itu kemudian diambil beberapa itemnya untuk diisi di form LK kalau nggak salah. Leres nggih Bu Anis nonton nggih? Di form bukan? Nggih gitu, Pak. Cuma LK-nya yang yang punya yang SD aja. Oh gitu, nggih. Lah kebetulan saya itu tidak rezeki mendapat penguatan sama sekali waktu itu. Akhirnya saya izin pada Pak Didik untuk menugaskan salah satu paling tidak yang menangani terkait e-rapor untuk ikut acara tersebut, dan niatnya saya itu ikut juga, tapi karena suatu hal benturan dengan yang lain saya tidak bisa ikut. Mungkin ini saya ingin kesimpulan Rien yang ikut kemarin gimana terkait hal tersebut. Kemarin mau tanya di Loka kok terlupa saya itu. Dari kegiatan hari itu pripun yang ada kendala atau masih ada hal yang teragukan? Nggih. Ngapunten Pak Kantri, kemarin itu yang bareng-bareng itu bukan e-rapor tapi rapor pendidikan. Rapor pendidikan, betul. Menyamakan persepsi rumian gitu, apa? Kalau rapor pendidikan itu berarti yang apa Bu Anis? Nilai sekolah itu, Pak. Nggih, dari AKM. Nggih. Akar masalah, Nggih betul. rekomendasi nggih niku. Nggih betul. Oh itu rapor pendidikan nggih. Kalau yang e-rapor itu kan yang dicetak untuk dibagikan siswa itu, betul. Nggih, leres. Nggih, rapor pendidikan nggih. Rapor pendidikan. Nah, niku pripun terkait penarikan akar masalah dan sebagainya, mungkin ada yang tersimpulkan. Kemarin itu kan kami itu ikut, cuma yang LK dan sebagainya itu yang punya hanya kelompok SD, Pak. Itu kayaknya ada kegiatan, kemudian kita itu diminta ikut seperti itu. Cuma pada dasarnya dalam pertemuan itu kegiatannya adalah bagaimana membaca hasil rapor pendidikan tersebut. Kemudian membawa ke rekomendasi, terus mengidentifikasi mana yang program prioritas dan sebagainya itu. Nah, betul. Berarti yang penting kan sudah pernah DRI nggih Bu. Jadi prinsip SD Dikdasmen sama, mulai tingkat dasar, SMP sama SMA sama. Cuma kewajiban untuk melakukan hal yang dilakukan di situ belum ada. Jadi ini hanya
sekedar sudah tahu aja kegiatan Oh, tersebut. Tapi memang ada enaknya itu, Pak. Pripun Enaknya Bu, itu, kalau menurut enaknya yang terbaru itu benahi-benahi itu sudah diarahkan. Iya. Jadi termasuk nggih. pelatihan tidak harus mengadakan sendiri, tapi ke PMM mana itu di rapotnya itu sudah dibacakan sekalian gitu. Solusinya di itu rapot dibantu, pendidikan nggih. dibantu solusinya Terus juga. ada pilihan nggih Bu, ada pilihan 1, 2, 3 itu milih yang mana untuk pembenahannya dan sebagainya, Mas, yang versi terbaru. Iya. Mohon izin Pak Hendri. Monggo Pak Didi, mungkin ada tambahan terkait hal ini. Mungkin saya share tentang rapot pendidikan ya. Insya Allah memang rapot pendidikan yang rilis 2023 ini membantu sekali sekolah untuk menyusun tahapan RKT sampai RKS-nya. Nanti kan rilis, tapi itu merupakan ketika nanti sudah nyampe di RKT kan di-list semua itu program-program yang untuk tahun depan, tapi ketika sudah nyampe di RKS harus dipilah mana yang bersumber dari dana BOS, mana yang bersumber dari sumber lain selain dana BOS. Jadi mohon izin mungkin share Pak untuk rapot pendidikan kami. Oke Pak Didi, siap. Selain Pak Didi yang megang operator rapor pendidikan ini siapa Pak di SMA-DU? Sama yang dipercaya apa? Operator sekolah. Kebetulan yang bisa masuk itu dikunci akun belajarnya operator sama hanya kepala sekolah. Tapi insya Allah setelah masuk ya saya share semua biasanya ke Bu Anis itu. Sudah kelihatan Pak? Sudah, prioritas rekomendasi. Ini yang jadi 2023. laporannya itu berbentuk ini Pak Hendri. Pertama, capaian rapot kita seperti ini. Ini kemampuan literasi, terus ini capaian tahun ini yang tahun kemarin. Kita kebetulan ini 97, tapi dari tahun kemarin termasuk turun Pak untuk ini literasinya, turun 2%. Kalau yang 2 numerasi ini naik drastis, naik 25%. Tahun ini kita 9778 naik 25%. Seperti itu rapot gambarannya Pak. Nah, ini semua dimensi sepertinya seperti komponen-komponen yang ada di sini itu nyambung pada indikator tahapan-tahapan sekolah penggerak yang itu loh Pak. 3 tahun 1, 2, 3, 4. Itu kan ada hasil belajar. Hasil belajar itu dilihat dari literasi numerasi. Ada tentang lingkungan. Lingkungan itu nanti tentang bullying, tentang anti narkoba, bagaimana pelayanan psikologis ke siswa, psikologi kesejahteraan guru, macam-macam itu Pak. Itu nanti komponennya ada. Itu memang mengarah ke sana. Sampai program pengimbasan, peningkatan kompetensi, ini semua ada Pak. Nah, ini. Itu kalau ini sudah terbaca, kalau di tahun awal kemarin itu kita masih meraba-raba Pak, mencari akar masalah itu masih meraba. Tapi kalau di sini ini sudah ditunjukkan. Ya ini prioritas program ini berarti kalau sekolah kami itu nanti programnya diarahkan tentang membudayakan, meningkatkan tentang iklim keamanan sekolah. Akar masalahnya, berarti kekerasan seksual yang diprioritaskan. Benahinya, ini seperti disampaikan Bu Mu tadi. Ini linknya paling enggak ngikuti di link ini nanti insya Allah sudah tercapai. Mau pakai MGMP, mau belajar mandiri, ini topiknya sudah diarahkan Pak. Ini. Ya, tinggal nanti penyesuaian untuk di masing-masing satuan pendidikan. Berarti yang seperti ini Pak, masing-masing sekolah berbeda. Antaranya mama saya dengan SMA Negeri 2 belum tentu sama yang program prioritasnya. Itu. Nanti sampai ujungnya kalau ini sudah kita tentukan program kita itu nanti sampai ke arkasnya Pak, RKS. Ya, kita nyusun. Ini yang kemarin kita sebenarnya 2 hari ini Pak. Kemarin hari pertama itu review RKT, salah satunya sumbernya adalah apa? Ini rapot pendidikan sama arkas RKS itu. Insya Allah nanti hari kedua nanti jam berapa? Jam 11 nanti melanjutkan untuk di internal DU2 nggih Pak. Apa? Reviewnya di internal DU2 yang dimaksud. Ya, di internal saja kebetulan. Jadi ini terus nanti hari tim apa Pak? Namanya Pak? Tim untuk mereview ini itu kebetulan kami untuk yang tahap menyusun review ini kebetulan kita melibatkan seluruh sivitas dan komite Pak.
Kalau nanti dokumen Iya. reviewnya ini sudah selesai, baru kita share ke perwakilan orang tua, perwakilan alumni, perwakilan yayasan, perwakilan siswa, Pak. Berarti ini paling enggak kita nyusun dulu bahan reviewnya 2 hari ini. Kalau sudah nanti tersusun, baru kita diseminasi untuk menerima masukan-masukan lagi sebelum nanti finalisasi di akhir Juni, Pak. Jadi nanti siang ini nggih lanjut yang keduanya nggih Pak Didi. Nggih, jam 11 Pak kebetulan untuk hari kedua ini. Jadi alhamdulillah jadi sambung ini nanti dengan materi pagi ini yang bersama dengan Pak Hendrin. Nggih, itu gambarannya Pak Hendrin rapat pendidikannya. Nggih, izin sambil konfirmasi nih Pak Didi. Jadi ini yang ditampilkan Pak Didi ini kan dari menu unduh dashboard itu nggih Pak. Betul, betul. Dan menyampaikan informasi dari isian-isian dashboard ketika diklik misal akar masalah dan sebagainya, kan betul gitu nggih Pak? Nggih, kalau dari Pak Didi sendiri lebih enak membaca Excel unduhan itu atau melihat dashboard ketika ingin merefleksikan akar masalah di rapor pendidikan ini Pak? Excel yang sudah Excel Pak, karena di Excel nanti kan sudah bentuk tabel, bentuk tabulasi, jadi jelas antara numeriknya sama deskripsinya lebih jelas itu. Lebih jelas. Saya biasanya yang di dashboard itu hanya melihat yang naik signifikan apa, yang belum apa, langsung saya ke unduh Pak. Diunduh kan sudah nanti. Sudah jadi lebih enak ke Excel berarti. Tabulasi tabelnya lebih enak bacanya. Tahun kemarin belum ada nggih Pak Didi unduhan? Sudah ada, tapi tidak sedetail itu komponen-komponennya. Oh iya. Berarti betul yang dikatakan kemarin. Kalau kami ini kan hanya mendengar dan diminta untuk mengkonfirmasi kesatuan pendidikan terkait perubahan ini, apakah memang sangat berdampak positif perubahan versi, berdampak positif bagi sekolah atau tidak. Tadi diawali oleh Bu Umu dan Pak Didi menyampaikan bahwasanya memang sangat signifikan nih Pak dampaknya sementara ini untuk rapor pendidikan. Tapi seperti yang saya sampaikan kemarin Pak Hendrin di Yusro tentang refleksi penyusunan ARKAS, RKS sama rapat pendidikan, saya kemarin juga menyampaikan ke Pak Mufid waktu yang Pinang di SMP 1, berarti moga-moga dengan pendetailan rapot pendidikan sampai dipandu akar masalah sampai pilihan-pilihan program, moga-moga nanti ketika pengesahan ARKAS yang bersumber dari dana BOS itu ya nanti paling tidak teman-teman Capdim yang berwenang itu support kepada sekolah-sekolah Pak sesuai dengan karakteristik hasil rapot pendidikannya. Kemarin kebetulan saya sudah sounding ke Pak Mufid, moga nanti ada fasilitasi tindak lanjut kepada bagian yang memvalidasi tentang ARKAS yang mulai tahun ini harapannya kan sudah merujuk ke rapot pendidikannya masing-masing itu Pak. Matur suwun. Harapannya begitu nggih. Karena tersistem nggih Pak nggih. Misal nanti melencengnya tidak logis terus semakin melenceng ini kan nanti bisa jadi alasan temuan malahan. Cuma kadang sekolah terbenturnya kalau tidak divalidasi akhirnya kan nggak bisa jalan terus. Moga-moga nanti ada pendekatan yang halus dan ini secara umum aja Pak Didi bahwasanya penguatan terkait rapor pendidikan ini belum berimbang, yang rencananya di tahun kedua nanti diimbangkan, artinya penguatan ke sekolah ini sangat kuat dan masif. Tapi untuk penguatan ke jenjang berikutnya termasuk dinas pendidikan ini stuck gitu. Jadi kadang ada miskomunikasi ketika sekolah sudah berpikir lari 100 km yang terkait yang lainnya itu masih jalan 1 kilo gitu. Itu yang kadang terjadi di lapangan. Ya moga-moga nanti di tahun kedua bisa sinergi antara data yang di sistem dengan usulan yang akan divalidasi. Terima kasih terkait rapor pendidikan. Ya saya terkadang masih ini Pak Didi salah istilah. Jadi anggapan saya itu rapor pendidikan itu ya sama dengan e-rapor. Ternyata di lapangan kan selama ini sebelum adanya rapor pendidikan, e-rapor sudah digunakan oleh Bapak Ibu guru. Akhirnya memunculkan dua istilah yang di sini yang memang dua-duanya ini jalan bareng dan juga sebagai antisipasi. Terima kasih yang terkait hal ini.
kemudian sedikit kembali ke kurikulum operasional sekolah. Jadi kemarin yang ditekankan oleh beberapa bapak pengawas terkait visi misi yang di hotel, di SMP 1 kalau nggak salah. Visi misi dalam kurikulum operasional sekolah. Kalau visi misi niki Bu Anis biasanya digodok pertama di siapa Bu? Entah ini tetap atau enggak, itu digodok pertama kali itu di mana sebelum direview bareng-bareng itu? Masih mute Bu Anis? Nggih. Nggih, kebetulan karena di pesantren Pak, ya dari pondok pesantren Pak. Oh, langsung digodok pertama dari sana nggih. Jadi karena ruhnya kan ada di sini Ruhnya, di visi dan selaras dengan visi misinya Pondok Darul Ulum. Darul Ulum. Visi misi ini sama dengan satuan pendidikan Darul Ulum yang lain Bu? Misal di tingkat yang SMP, jenjang SMP atau yang apa, atau ada ciri khas yang sama untuk visi misinya ini? Kalau beda nggih? Beda. Visinya yang sama Pak. Untuk visinya. Visinya sama. Visi. Oh visi, beda Pak. Visi. Nggih, beda ngapunten nggih. Nggih. Terus kemudian pernah enggak sharing dengan pihak lain terkait visi ini, misal pihak kalau di SMA itu ada istilah visitasi, wonten mboten Bu Anis? Di visit atau istilah yang lain? Visitasi, audit dari pihak eksternal itu ada eksternal nggih. Pertanyaan apa yang paling diingat Bu Anis kalau berkaitan dengan visi misi Bu dari tim audit tersebut? Nggih, salah satunya kalau di kurikulum sendiri itu kalau 2 tahun yang lalu itu salah satu sasaran mutunya siswa kelas 12 lulus 100%. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya ada masukan, tidak hanya lulus 100%. Kalau lulus 100% kan insya Allah itu tercapai teruslah setiap tahun. Maka ada tambahan lulus dengan minimal nilai sekian dan seterusnya. Kemudian, nah ini kita selaraskan nanti di tujuan sekolah. Kemudian yang kedua itu capaian pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran. Kalau dulu 2 tahun yang lalu belum muncul kelas 10 misalkan itu capaian pembelajarannya yang dulu kan sangat baik itu baik berapa dan seterusnya itu belum. Namun di sasaran mutu mulai tahun kemarin insya Allah ini ada masukan, hanya kita rinci untuk kelas 10 itu capaian pembelajarannya seperti apa, 11 target hasilnya anak-anak itu berapa persen untuk yang baik, yang mahir dan sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi kemudian kita masukkan dalam tujuan sekolah. Siap, terima kasih Bu Anis. Selanjutnya izin saya menyapa Pak Ainul Ikromin. Pagi Pak panggilannya pripun? Saya manggilnya pripun ini Pak? Pak Ikrom. Pagi Pak Ikrom. Pagi Pak. Pak, kira-kira yang mengajak Bapak di daring ini siapa Pak? Yang pertama Pak, langsung dari Pak Didi atau Bu Anis atau Bu Anis? Oh langsung Bu Anis. Gimana ngajaknya itu gimana Pak Ikrom? Ngajaknya bentar Pak. Di WA, di chat atau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan program Forum Pokja Manajerial Operasional. Gitu. Terus Pak Ikrom membalas mboten itu dari ajakan Bu Anis, membalas WA atau pripun? Gimana balasnya Pak? Waalaikumsalam Bu, siap. Itu di Japri atau di grup? Di Japri Pak. Oh Waalaikumsalam siap Terus Bu, tapi siap. Yang dimaksud di undangan itu Pak Ikrom familiar enggak
misal PMO atau apa? Belum. Oh belum, tapi pokok siap Bu ngoten nggih Pak Ikram. Ya. Ndak berani Pak PMO Ikram itu misal. juga saya masih hal yang baru, istilah yang baru. Well, nggih. Terus Pak Ikram ndak ingin Bu niki kegiatan apa to Bu? Ini ndak. Ya, lu enggak usah anggap saja enggak di situ. Ini Pak terlalu malam. Oke. Jadi ya. Oh, kalau sinten. Tapi saya sudah baca sedikit kok, Pak. Yang dibaca nopo? Yang dibaca kalau ternyata PMO itu kepanjangan dari Pokja Manajerial Operasional. Siap. Yang dimana kegiatan ini untuk apa ya, menjelaskan program sekolah penggerak, itu salah satu diantaranya mungkin Pak. Ya, siap. Pak Ikram, guru mapel apa tadi? Kimia Guru nih? mapel sosiologi Sosiologis. kelas 10 PPKN Kelas 10. Berarti kelas 10 sudah familiar ini nggih Pak, ini apa? Terkait sekolah penggerak nih. Iya. Ya, pripun kesannya selama ini kesannya gimana Pak Ikram? Kesannya sekolah penggerak itu untuk sejauh ini pembelajaran yang mengasihkan Pak. Karena selain adanya pembelajaran intrakurikuler, kita juga ada pembelajaran ekstrakurikuler. Oh iya itu maksudnya. Jadi pembelajaran itu bisa dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Bukan hanya belajar tentang teori-teori baik yang sifatnya sosial humaniora, saintik, tapi juga belajar kewirausahaan. Terus juga anak-anak juga bisa mengenal apa ya, setiap kayak kemarin itu ada pernikahan di setiap daerah yang berbeda-beda. Itu juga dari adanya sekolah penggerakan anak-anak juga mengetahui itu Pak. Gitu. Jadi itu menurut saya. Terlibat Pak Ikram di kegiatan Terlibat P5. Terlibat saya kemarin itu jadi guru pendamping kelas 10-7. Jadi sudah melaksanakan tema kebinekaan, kewirausahaan, dan bangunlah jiwa dan raganya. Luar biasa Pak Ikram. Kalau yang membuat teman-teman santri itu senang dengan kegiatan itu menurut Pak Ikram apa? Pasti. Jadi mereka itu banyak ketawanya itu di ketika banyak apa? Ketawanya. Jadi setiap tema ini membekas kayaknya di anak-anak. Contohnya membekas kayak tato gitu maksudnya? Iya, membekas kayak pengalaman luar biasa. Iya, seperti kayak tema kewirausahaan kemarin itu anak-anak diajak di perusahaan tahu yang dimana sebelumnya mungkin banyak yang nggak tahu kan anak-anak proses membuat tahu. Terus di tema bangunlah jiwa dan raganya anak-anak kan juga untuk meningkatkan keterampilan seni dan bakatnya. Terus juga ada materi-materi tentang bullying, dan yang kebinekaan tunggal ika ini juga seru, anak-anak juga bisa praktek berkreativitas untuk menjadi wedding organizer. Jadi ya waktu kebinekaan tunggal ika ini juga guru-guru yang single itu selalu dijadikan. Sebentar, emang masih ada guru rekan-rekan guru yang masih single? Iya Pak. Jadi kemarin di guru pendamping kelas 10 yang single itu selalu di Ikram single, Pak. Ikram yang single. Langsung buat yang kompan. Enggak apa-apa Pak Ikram, sambil berdoa ini saya moga-moga saya segera dipertemukan lah gitu Pak Ikram. Itu jadi bekas pengalaman anak-anak Pak. Jadi ini Pribon, sebenarnya Bu Nurul? Sebenarnya teman-teman itu tidak membuli Pak Ikram Pak. Dalam kata-kata itu kami berdoa semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Ya itu Pak. Terakhir Pak Ikram, terakhir. Jadi dapat kesempatan jadi pendamping atau fasilitator di kegiatan siswa kemarin. Yang ingin Pak Ikram pertahankan, misal nanti dipercaya lagi menjadi pendamping lagi fasil kedepannya itu, apa yang tetap ingin dipertahankan atau kalau perlu ditingkatkan yang dilakukan Pak Ikram sendiri untuk kedepannya?
dipertahankan. Sebenarnya Dari Pak Ikram sendiri sebagai pendamping, nggih. Kenapa, Pak? Sebagai pendamping apa ya, Pak ya? DU2 ini udah dari segala sisi sudah bagus sebenarnya, Pak. Nggih. Apa ya yang harus ditambahin? Maksud saya kalau yang dari Pak Ikram sendiri. Jadi Pak Ikram kemarin kan mendampingi P5. Ya, siap ini Pak, saya punya ide. Kalau kewirausahaan tahun kemarin itu ke pabrik tahu, mungkin ke pabrik apa sih Jombang itu ya kalau selain tahu? Enggak tahu, saya juga bukan asli Jombang ini. HP dulu. Pia sama kecap itu mungkin. Oh iya, siaran. Itu Pak kalau perusahaan. Terus sebenarnya itu selain jadi mengekspor selain ke pabrik tahu, mungkin ke usaha UMKM yang jadi ciri khas Jombang. Terus kalau apa Bu? Terus kalau yang kebinekaan tunggal ika mungkin perkawinan masih sangat relate. Masih ingin Pak Ikram gagas lagi nih ke depan. Kayaknya konteksnya melulu ke situ nih. Soalnya benar. Target sampai Pak Ikram menikah kayaknya, Pak. Saya takutnya kalau sudah menikah nanti dihilangkan sama Pak Ikram. Kawal sampai halal. Benar, Pak. Pak Ikram tadi pegang apa itu? Kalau kebinekaan tunggal ika, besoknya wedding organizer-nya saya yang nikah Pak, intinya pengennya. Jadi anak-anak ya, yang nikah. WO-nya pakai WO anak-anak gitu loh Pak, maksudnya. Luar biasa. Murah Pak WO-nya anak-anak itu Pak. Jadi kan menghemat anggaran saya juga. Menghemat anggaran. Dan tidak terbuang sia-sia itu Pak kalau ide dari saya seperti itu. Berarti ingin dinikahkan di situ juga nggih Pak Ikram nggih. Ya, kan juga lumayan. Berarti sudah dapat ini. Calonnya sudah dapat. Belum Pak, makanya itu Pak. Jadi sesi curhat nggih Pak. Gitu Pak kalau menurut saya Pak. Luar biasa Pak Ikram, semangat, moga-moga ke depan hal yang ingin dipertahankan bisa terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan dan doa selalu dari rekan-rekan DU semua. Baik, izin ke Bu Laili, ke Bu Laili yang belum pernah ketemu selain Pak Ikram, Bu Laili nggih sayang. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam Pak Kantri. Nggih. Pripun Bu? Juga sama dengan Pak Ikram, kemarin sempat mendampingi atau menjadi fasil santri Bu. Project. Nggih. Project P5 ya. Oh iya. Kemarin alhamdulillah saya juga menjadi salah satu pembina dan pendampingnya Project P5. Jadi saya melihat anak-anak dengan model pembelajaran yang baru ini itu menurut saya anak-anak mungkin zaman sekarang ya berbeda dengan saat saya sekolah yang study oriented gitu ya. Kalau sekarang itu lebih ke dia benar-benar kreatif menerima tantangan yang baru. Saya sangat salut, kebetulan saya kan wali kelas 10 juga. Jadi saya mengawal dari anak pertama kali masuk sampai menjalankan P5 itu saya sangat yang paling berkesan itu ketika mendampingi Bhinneka Tunggal Ika dengan topik pernikahan adat. Saya saat itu mendampingi anak-anak sangat antusias, terutama anak saya perempuan itu. Saya tidak mengira dia sampai memikirkan hal-hal perintilan dengan budget yang minimalis tapi sangat cantik untuk dekorasi dan sebagainya. Sampai saya mikir kalau saya sekolah dulu kayaknya nggak mungkin deh bisa kayak gini. Gitu. Saya sangat salut dengan anak saya, benar-benar totalitas. Bahkan dia kalau misalnya kebetulan saat itu budgetnya minimalis Pak ya, sedangkan yang di WU itu sampai 500 juta, sampai gitu. Sampai anak-anak itu bilang, Bu masa nikah semahal itu? Baru tahu, saya bilang gitu dalam hati ya. Terus anak-anak itu merangkai segala macamnya itu dengan budget minimalis itu sampai
Pokoknya saya Bu sampai pinjam baju-baju untuk pernikahan itu ke tantenya yang punya salon. Pokoknya apapun wes. Mereka totalitas sekali dan memang hasilnya sampai saya sangat bangga dengan anak saya ketika WO-nya memberikan testimoni itu perfect. Oh, oke. WO-nya bilang sendiri ketika hadir itu perfect. Padahal saya awal-awalnya itu, aduh, ini kok boring deh. Karena kan kita dapatnya itu yang siraman gitu kan. Nah itu kayaknya boring, ternyata secara katanya WO-nya itu perfect. Perfect meskipun ada perintilan yang ada miss sedikit tapi overall oke gitu. Nah itu saya sampai mengacungkan jempol kepada anak saya. Terima kasih sudah menampilkan yang terbaik. Bahkan yang jadi mantennya pun auranya kelihatan manten gitu. Saya sangat salut. Saya terima kasih diberikan kesempatan untuk mendampingi mereka yang oh ternyata usia kayak gini bisa ya jadi WO gitu. Terus habis itu selain Jadi, itu kalau nggak dicoba nggak tahu kemarin gitu mungkin. Iya betul. Bahkan saya ketika menikah pun saya juga nggak mau tahu gitu. Saya nggak mau tahu urusan itu. Ternyata anak sekarang sudah belajar. Oh, engkau nek kalau nikah itu begini gitu. Kalau saya dulu nikah sudah apa kata orang tua saja gitu. Nah, anak sekarang itu sudah dipelajari untuk sekarang. Oh, kalau mau menikah itu gini. Dari ritualnya gitu. Itu yang kesan saya yang sangat berkesan kepada dalam mendampingi anak ketika melakukan P5. Mungkin karena karakternya anak sekarang yang memang lebih senang bekerja langsung ketimbang belajar mungkin ya Pak ya. Dia lebih suka mengeksplor dunianya dengan berbagai aktivitas daripada harus melihat di papan, sepaneng di papan. Kayaknya bukan tipe anak-anak zaman sekarang dan saya salut DU2 bisa aplikasi ini. Terus yang kedua itu inquiry. Inquiry ya itu kan kita membuat donat sama yogurt saat itu. Jadi terus sampai anak-anak, ya Allah Bu ada kesannya gini, ya Allah Bu bikin donat aja sampai dilihat dari biologinya, kimianya, fisikanya. Nah itu ternyata ilmu kita itu ada dalam kehidupan sehari dan itu mereka alami sendiri gitu Pak. Itu kesan saya selama mengajar di kelas 10 kurikulum Merdeka the best pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjadi penyemangat untuk semua yang mendengar ini Bu, termasuk saya. Jadi pendampingnya semangatnya kayak gini, saya bisa membayangkan bagaimana yang didampingi tentunya berlipat-lipat ganda semangat untuk menyambut itu. Dan semoga nanti untuk ke depan meskipun 2 kelas nih Pak Didik yang kemarin di-sharingkan, kemarin 1 kelas Pak Kantri dengan budget segini, sekarang 2 kelas budgetnya sedikit menyusut, ini kita harus putar otak. Moga-moga dengan semangat ini nanti ada solusi meskipun nanti kalau dari budget kurikulum sekolah penggerak kan menurun, tapi ini merumat 2 kelas untuk V5 besok. Ya, izin ke siapa yang belum, Bu Eka sama Bu Fatimatul. Masih bersama kami Bu Eka? Masih Pak. Nggih. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Eka. Oh ya ada 2, kanan dan kiri, saya bingung mana tadi kok. Yang nyala mana mic-nya? Pakai 2 device ternyata. Nggih, enggak apa-apa. Bu Eka juga terlibat di pendampingan untuk proyek P5 dari santri siswa. Jadi alhamdulillah saya juga terlibat di proyek P5 itu. Oke, gimana kesannya Bu Eka? Tadi kan Pak Ikrom, Bu Laili sampun menyampaikan, monggo giliran Bu Eka bisa berbagi dengan kita semua. Iya, kan kebetulan saya juga baru, jadi tahu ada proyek P5 ini, saya juga penasaran. Terus kesannya anak-anak itu, anak-anak enjoy karena kan bisa mengekspresikan kreativitasnya. Misalnya kemarin saya
mendampingi anak-anak yang kewirausahaan. Itu diberi budget yang segitu, tapi anak-anak bisa untuk membuat produk-produk dari olahan tahu. Jadi anak-anak mempunyai ide-idenya sendiri untuk membuat produknya itu. Yang sering ini Bu, awal-awal, jadi di awal-awal mengenalkan kepada anak-anak, yang sering ditanyakan pada Bu Eka dari mereka itu apa Bu? Ketika awal-awal mau kegiatan. Awal-awal ketika mau berkegiatan P5 dengan bimbingannya Bu Eka. Hari ini ngapain? Ya, biasanya anak-anak tanya, Bu, hari ini tugasnya ngapain gitu. Oh gitu, langsung ditodong. Jadi mereka penasaran seolah-olah Bu, apa yang kita lakukan hari ini. Ya, menantikan. Nanti ke depan kira-kira terplot jadi fasil juga atau pribon Bu Eka, sudah dapat bocoran atau belum ini? Gimana Pak? Menjadi pendamping proyek lagi atau enggak untuk kedepannya kira-kira? Insya Allah ya. Insya Allah ya. Siap. Yang bisi Pak Ikrom ya tadi ya. Iya, ngelirik dulu. Bu Eka juga masih single Pak, Bu Eka. Luar biasa Pak Ikrom. Pak Ikrom terciduk. Terima kasih Bu Eka atas berbagi praktik baiknya. Bu Fatimatul, selamat siang Bu Fatimatul, masih bersama kami. Selamat siang Pak Kantri. Maaf tadi sempat lupa, ternyata di Yusra pernah rezeki ketemu nggih Bu Fatim. Oke Pak, ketemunya sekali. Siap. Pripun Bu Fatim juga ini mendapat rezeki menjadi fasil atau pendamping proyek dari siswa Bu. Oke, kebetulan untuk yang tahun pertama kemarin bersama Bu Umu saya berpartner menjadi koordinator proyek Pak. Koordinator proyek. Inge, yang kebagian tema Bhinneka Tunggal Ika menyusun modul pernikahan adat. Jadi kemarin kita sama Bu Umu yang sempat memikirkan kayaknya pernikahan adat ini seru ya Bu Umu, mari kita bikinkan modul biar anak-anak kan juga kebetulan di sini itu kan dari Sabang sampai Merauke mungkin ya Pak. Jadi banyak dari Pulau Sumatera ada, Kalimantan ada, dari Sulawesi ada. Jadi ingin mencoba untuk mengangkat kebinekaan tersebut Bapak. Mungkin ketika ini Bu, ketika kegiatan Bu Fatim, kalau pernikahan adat ini kan ada beberapa yang memang pakaian adat ini tidak bisa disajikan di lingkungan pondok gitu. Kira-kira antisipasi waktu itu supaya adat yang muncul ini masih tetap sinergi dengan lingkungan pesantren itu pripun Bu Fatim? Kemarin tuh kan kita juga sempat awalnya itu sempat bingung. Ini anak-anak kan antara kelas putra sama kelas putri itu kan dibedakan Pak. Sedangkan manten itu kan pada umumnya kan pasangan putra dan putri. Nah akhirnya kalau nggak pasangan namanya man ya, man aja. Namanya man, man atau woman. Nah, akhirnya alhamdulillah ketemu solusi setelah kita diskusi juga dengan WO-nya. Akhirnya kita mengambil part-part saja Pak, part-part yang tanpa manten itu bertemu. Jadi misalkan kalau temu manten ya acara temu manten yang ketika panggih yang manten putrinya aja gitu. Kemudian siraman itu kan idealnya kan sendiri-sendiri Pak nggih. Siraman di rumah mempelai putra, mempelai putri, nah seperti itu. Jadi part-partnya itu memang kita ambil yang tidak apa nggih, tidak melebihi aturan apa ya, melangkahi aturan yang ada di pondok, misalkan mempertemukan mantan putra dan putri, kemudian gerakannya itu juga yang adat-adatnya itu juga tidak apa nggih Pak, tidak
di luar Islam lah Pak. Ya, nggih. Nggih. Masih bisa masuk. Jadi kalau misalkan temu manten, walaupun adatnya kemarin adat mana nggih, adat Sumatera, adat mana itu juga tetap ada walimatul ursnya. Jadi tetap ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an seperti itu. Kemarin dari Makassar acara Mapaci yaitu tetap ada acara pengajiannya, acara tausiahnya dan seterusnya. Jadi ternyata WO-nya juga paham bahwa walaupun di Makassar pun kan juga ada orang Islam barangnya. Jadi kita mengambilnya itu yang adat Makassar tapi yang Islami, siraman juga yang Islami seperti itu, Bapak. Berarti tetap sinergi nggih Bu, artinya dengan dengan hal-hal yang ada di pesantren tidak menabrak aturan yang ada di sana, tapi meskipun pelaksanaannya seperti itu, gelar yang adat istiadat manten itu tidak tetap berjalan dan intinya yang ingin disampaikan ke siswa itu masih dapat gitu. Oke, sebenarnya kan memang kita menekankannya itu kan tidak ke materi konten dari pernikahan adatnya sendiri kan Pak G. Yang kita garis bawahi kan proses kerjasamanya, proses empatinya, itu saja sih Pak sebenarnya. Kalau kontennya itu proses kendaraan untuk menuju ke sananya, mawon. Siap. Terus ini Bu, kalau untuk antisipasi biasanya yang bagian nyemprit siapa Bu? Nyemprit seandainya melebihi dari aturan pondok ngoten apa maksudnya? Halo Pak Kantri? Iya. Kelek nggih memang nggih. Iya, kayaknya beliau. Kayaknya nge-freeze gitu. Saya kelempar kayaknya. Oh, nggih. Habis nge-freeze Pak nggih. Ya, saya terlempar. Saya itu lupa pakai data melalui kabel ke handphone. Kabelnya saya cabut, mau saya ganti colokan listrik. Akhirnya ya hilang. Ini sudah saya sambungkan lagi. Nggih, sampai mana tadi nggih? Oh, nggih, Bu Fatim. Ada mboten yang bagian nyemprit. Ya. Yang ini terlalu ketat di kegiatan tersebut atau kegiatan P5 secara umum lainnya, karena P5-nya kan juga ada yang keluar juga, yang dimana dulu itu sempat dibahas sama teman-teman guru KP. Kita itu keluar kadang susah Pak, karena ini kan lingkungan pondok, biasanya dari sekolah langsung ke pondok ke itu ada Bu bagian yang nyemprit itu Bu? Kita sesuai itu sih Pak, sebenarnya misalkan anak-anak itu kan alurnya itu kan misalkan mereka yang memunculkan ide kan konsultasinya dulu ke guru pendamping di kelas misalkan. Nanti kalau yang sebelum kita tak tahu gladi bersihnya, otomatis guru-guru pendamping proyek itu kan sudah paham juga Pak nggih dengan aturan pondok, misalkan nanti masalah baju dan seterusnya. Baru kalau misalkan dari guru pendamping itu tidak bisa memutusi katakanlah, itu baru konsultasinya nanti ke koordinator proyek. Misalkan kalau yang bineka berarti ke saya dan ke Bu Umu. Nah, nanti dari saya dan Bu Umu seandainya ada sesuatu yang memang kita sendiri tidak bisa membuat keputusan, berarti kita konsultasinya nanti ke pimpinan yang menangani, misalkan kayak Bu Anis dan seterusnya. Ya, tetap sehingga nanti ketika acara perayaan itu nggih alhamdulillah sejauh ini 2 kali perayaan alhamdulillah berjalan lancar dan optimal, kalau menurut saya sudah bagus, sudah sangat luar biasa untuk anak-anak gitu. Sudah bisa menguasai Pak Ikram. Sudah luar biasa. Pak, terima kasih Bu Fatim. Jadi untuk yang nyemprit semua dampingi dari pendamping itu mengawal semua, artinya kunmer berjalan terus tidak menabrak kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang ada di lingkungan pesantren Bu Fatim. Alhamdulillah semuanya bersinergi ya. Salah satu kayak Pak Ikram, Bu Leli itu kan semangat Pak orangnya. Jadi tapi ya memang itu sih Pak resikonya kalau memang setiap guru itu juga guru pendamping itu juga mau nggak mau berpengaruh juga Pak terhadap siswa di kelas itu juga berpengaruh juga. Jadi kadang memang
kelas yang di Ampu Bu Leli itu memang luar biasa juga, karena Bu Leli juga memberikan vibes positifnya, semangatnya itu ke siswa-siswanya. Nah, itu juga akan berbeda, mau tidak mau juga akan mempengaruhi di situ memang. Oke, berarti ntar lagi Bu Leli mentraktir Bu Fatim ya, kan sudah. Ini sudah untuk tahun ini Bu Leli dan Pak Ikram sudah jadi koordinator project, tapi Pak ini Pak luar biasa, yang angkatan kedua ini, karena kan kita sudah nambah tema ini Pak. Jadi karena kita melihat semangatnya Bu Leli dan Pak Ikram ini patut diapresiasi, dijadikan koordinator project selanjutnya. Oke, ide-idenya itu luar biasa Pak, totalitas kalau mendampingi anak-anak di lapangan. Oke, terima kasih Bu Fatim, luar Pak biasa. Katri, sama-sama. Izin ke Pak Didik. Assalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam. Nggih Pak Kentrin. Halo. Halo, cek. Kecabut lagi mungkin kabelnya. Oh, Pak Kendrinya yang itu. Iya, Pak. Mohon maaf, saya terlempar lagi. Pripun Pak Kendrin? Tadi saya terlempar lagi. Izin Pak Didik, alhamdulillah sudah di penghujung acara nih Pak Didik. Sudah mendengarkan semangat dari Bapak Ibu guru semua, luar biasa Pak Didik. Dan tentunya yang dulu sempat saya khawatirkan kan ketika waktu KP ya, itu kalau nggak salah komite pembelajaran untuk pelaksanaan B5 sempat ada tantangan kalau kita keluar berbelanja atau apa kita susah, akhirnya guru yang membelanjakan dan sebagainya. Terus ternyata pelaksanaannya ini tetap bisa sinergi ya Pak Didik antara P5 yang ada di Kunmer dengan aktivitas di pesantren ini ternyata tidak saling bertentangan. Jadi intinya yang bisa saya tarik kesimpulan tuh ya bisa bersinergi. Apa benar demikian Pak Didik? Kalau dari Pak Didik sendiri. Cek. Siap Pak Kendrin, teman-teman. Sangat jelas. Sangat jelas Pak. Secara inti bahwa program penguatan untuk membiasakan profil pelajar Pancasila melalui proyek itu sebenarnya sudah selinier kalau ditarik benang merah itu dengan visi misi kita Pak, bahwa di visi kita itu kan menekankan penguasaan iptek tapi tidak meninggalkan untuk akhlak mulia di anak-anak ya, tentang sikap religius, adab, sopan santun itu sudah juga tertuang di itu. Itu sebenarnya di teman-teman, di pimpinan sekolah, guru, karyawan itu sebenarnya ada satu motivasi ya dari Yai Sepuh yang sudah sumare, itu sebenarnya harapannya santri Darul Ulum ya, wabil khusus di U2 itu memang diharapkan berotak London, berarti Masjidil Haram itu kan sudah linear Pak dengan profil pelajar Pancasila kita itu, sehingga menyusun aktivitas nanti yang dikemas dalam sebuah proyek itu insya Allah dengan kreativitasnya tetap akan mengarah pada visi sekolah dan visi pondok yang mengutamakan tentang akhlak dan adabnya itu Pak Kendrin. Saya kira profil pelajar Pancasila itu sinergi lah dengan yang sudah ada di kita itu. Jadi insya Allah dengan kreativitasnya teman-teman macam-macam, maka ya muncullah kegiatan-kegiatan yang insya Allah tidak sampai disemprit lah. Paling enggak saya sebenarnya juga mengamati, mencermati karena tahapan dari sisi modulnya, dari pelaksanaannya itu dari masing-masing teman-teman koordinator seperti Bu Fatim, Bu Umu dan koordinator yang lain itu kan ketika mau melangkah seperti apa tetap laporan ke Bu Anis
di dalam forum pimpinan menyampaikan, Pak kalau seperti ini bagaimana nanti, ya itu tetap bahwa dalam pengambilan kebijakan kita bersama, ya utamanya tidak melanggar itu. Tapi selama ini overall dari 3 tema yang sudah kita jalankan yang sudah hampir purna ini, bahwa kegiatan-kegiatannya masih selaras dengan ya tradisi-tradisi pondok pesantren waktu khusus di Darul Ulum, Pak. Jadi tambah enjoy itu secara inti. Jadi alhamdulillah teman-teman dengan kreativitasnya bisa menyuguhkan aktivitas yang bisa memfasilitasi tercapainya pembiasaan di profil pelajar Pancasila dan masih selaras dengan visi sekolah dan visinya pondok. Nggih, itu Pak Yandrin. Nggih, terima kasih Pak Didi. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, Bapak Ibu, ini kebetulan Bapak Mufid, Bapak pengawas juga sedang ada pembinaan, jadi belum bisa membersamai secara penuh dan moga-moga tidak mengurangi makna dari kegiatan hari ini. Mohon izin Pak Didi, Bapak Ibu Guru Komite Pembelajaran, Bapak Ibu Guru non Komite Pembelajaran, hari ini merupakan PMO terakhir. Saya mohon maaf kalau selama ini pelaksanaan PMO terkadang banyak menyita waktu, di mana dalam penyesuaian jadwal mungkin sayanya bisa, Bapak Ibu yang harus memperketat jadwal, atau sebaliknya, saya mohon maaf. Semoga di kegiatan yang lain, meskipun nanti tidak ada forum PMO seperti ini, kita masih bisa menyambung tali silaturahim. Dan semoga instrumen PMO untuk sekolah segera diluncurkan dan di-sharingkan ke sekolah penggerak Angkatan 2, supaya nanti bulan Agustus tidak ada hambatan apapun untuk pelaksanaan PMO yang dilakukan oleh sekolah. Saya izin pamit dulu, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup yang PMO ini. Sampun. Sampun, sudah diambil fotonya Pak Edrin, teman-teman semua ini. Dalam Pak. Sudah diambil fotonya ini teman-teman semua ini. Sudah ada 25 ini yang saya simpan. Saya sembunyi-sembunyi tadi. Matur nuwun diingatkan Pak Didi. Terima kasih. Saya sama-sama Pak Edrin, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.